Baik, selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Untuk aspek pasar dan pemasaran ini ada 4. Yang pertama, analisis potensi pasar. Kedua, analisis pesaing. Ketiga, analisis target marketing share. Yang keempat, analisis strategi pemasaran. Untuk analisis potensi pasar ya, ada 2, yaitu permintaan dan penawaran. Untuk permintaan sendiri, seiring bertambahnya masyarakat saat ini, wisata yang menjadi salah satu keinginan bahkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang mulai jenuh dengan wisata yang sudah komersial atau wisata yang sudah banyak dikunjungi oleh wisatawan. Dan untuk permintaan pasar yang akan datang, berhubung dengan saat ini Yogyakarta telah memiliki bandara baru, yaitu Yogyakarta International Airport, yang mana dengan adanya bandara baru tersebut dapat menarik wisatawan untuk berkunjung di Yogyakarta, sehingga mereka tidak perlu transit terlebih dahulu dan bisa langsung turun di bandara Yogyakarta sendiri. Untuk penawaran, banyak masyarakat yang berkunjung ke Yogyakarta dan masih minimnya penyelenggara tour and travel yang memiliki izin resmi, dan juga masih minimnya penyelenggara yang menawarkan harga yang relatif terjangkau. Dan selanjutnya yaitu analisis pesaing. Untuk analisis pesaing ini kami ada 6 pesaing di wilayah Kulon Progo sendiri, karena alamat kita di Kulon Progo, yaitu pertama The Trans Tour and Travel, kedua Raja Wali Tour and Travel, ketiga Fadila Tour and Travel, yang keempat The Tour and Travel, kelima Nadiva Tour and Travel, keenam Valisa Tour and Travel. Namun hal tersebut tidak menjadi halangan bagi kami untuk menjalankan usaha ini, karena kami mempunyai keunggulan untuk bersaing dalam menciptakan inovasi terbaru sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut. Untuk selanjutnya yaitu analisis target marketing share. Untuk analisis target marketing share, kami mencakup semua kalangan masyarakat dari menengah ke bawah maupun menengah ke atas, dan juga kepada para pelajar, para mahasiswa, para pekerja yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya ini. Untuk selanjutnya yaitu analisis strategi pemasaran. Untuk analisis strategi pemasaran itu ada yang pertama, analisis lingkungan SWOT. Untuk analisis lingkungan SWOT, yang pertama kekuatan. Untuk kekuatan yaitu kami Khasana Tour and Travel memberikan kepuasan tersendiri kepada konsumen, karena tujuan wisata yang kami berikan dan kami tawarkan ini banyak yang belum dikunjungi oleh masyarakat wisatawan, dan potensi wisatawan dan potensi pariwisata yang begitu besar. Untuk kelemahannya, sering masyarakat yang beranggapan bahwa perjalanan menggunakan tour agent ini lebih mahal. Namun tidak sepenuhnya produk yang kami tawarkan di travel agent ini terbilang mahal, karena travel agent kami bekerja sama dengan komponen pariwisata dan pihak-pihak pariwisata lainnya, dan juga kami diberikan kontrak rate atau harga yang di bawah harga biasanya, sehingga kami menawarkan kepada konsumen kami dengan harga yang relatif murah namun kualitas sama seperti yang lainnya dan bahkan lebih besar dari yang lain. Untuk selanjutnya yaitu peluang kami di sini, yaitu usaha tour ini dapat dilihat dari rutinitas masyarakat, khususnya para pekerja mahasiswa yang memiliki waktu yang setiap harinya padat. Nah, dari situ mereka tidak memiliki waktu yang banyak untuk mempersiapkan wisata mereka dengan sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu ancaman. Untuk ancaman sendiri yaitu pertama kondisi jalan, cuaca, dan juga waktu dari
para pengguna yang molor. Yang selanjutnya yaitu strategi bersaing kita yaitu untuk pertama yaitu membangun network atau jaringan, yaitu selanjutnya melakukan pemasangan iklan baik di majalah, radio, televisi maupun surat kabar. Selanjutnya yaitu ikut peran aktif dalam penyelenggaraan event-event yang diadakan di dunia pariwisata. Yang selanjutnya yaitu kami juga berupaya melakukan event-event tersendiri untuk generasi milenial yang menyukai traveling tersebut. Selanjutnya segmentasi, targeting dan positioning. Untuk segmentasi yaitu kami berdasarkan demografis dan geografis. Untuk targeting seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu masyarakat umum ya, baik yang menengah ke atas maupun menengah ke bawah, dan juga mahasiswa dan para pelajar, dan juga para turis-turis yang masuk ke Yogyakarta. Untuk positioning ini kami menawarkan perjalanan tempat yang kami memberikan bonus-bonus atau reward kepada pengguna kami, dan juga reward tersebut kami bisa berikan saat acara berlangsung berupa door prize maupun cashback setelah acara berlangsung. Untuk selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Untuk bauran pemasaran ada produk, harga, tempat, promotion, orang, proses, bukti, visit. Untuk produk yang kami tawarkan sangat beragam dan masih terbilang baru. Untuk harga juga kami berikan dengan harga yang murah namun tidak mengurangi kualitas yang kami berikan. Untuk tempat kami di tempat yang strategis karena kami berada di pertengahan antara kota Yogyakarta dengan Bandara Baru Internasional Yogyakarta. Untuk orangnya kami melayani dengan memberikan fasilitas yang ramah, teliti, dan setia. Prosesnya baik secara online maupun secara offline. Untuk bukti fisik kami berupa tempat, usaha, peralatan, perlengkapan, logo, warna, dan kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas mengenai aspek teknis dan teknologi. Yang pertama yaitu analisis mengenai lokasi usaha. Jadi, lokasi usaha Hasanah Tour ini berada di Jalan Kolonial Sugiono nomor 12, Gadingan, Wates, Kabupaten Kulon Progo. Nah, karena letak lokasi Hasanah Tour ini yang strategis, maka akan memudahkan para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun internasional yang akan merencanakan atau melakukan perjalanan wisatanya. Yang selanjutnya yaitu analisis layout tempat usaha. Jadi, karena Hasanah Tour ini berada di wilayah yang strategis, maka didukung dengan faktor-faktor yang memadai yang memberikan keuntungan berupa ruang gerak yang memadai, kemudahan akses, kelancaran dalam melakukan perjalanan wisata, kemudian kenyamanan dan kemudahan bagi para wisatawan lokal maupun internasional yang akan mengunjungi atau mendatangi Hasanah Tour ini. Yang selanjutnya yaitu analisis persediaan atau teknologi yang digunakan. Jadi dapat dicari di Facebook Hasanah Tour atau di Instagram Hasanah_Tour_Jogja atau di website www.hasanahtour.co.id atau dapat dihubungi di nomor telepon 021 33 45 4455. Ini memudahkan bagi para wisatawan atau pengunjung yang akan merencanakan. Selanjutnya yaitu mengenai aspek manajemen dan SDM. Nah,
ini akan ditampilkan analisis penjadwalan proyeknya. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan tenaga kerja. Jadi di sini kami mempekerjakan 10 orang dengan rincian 5 orang sebagai pemandu wisata, 1 orang sebagai direktur, 1 orang lagi sebagai manajemen pemasaran, 1 orang lagi sebagai manajemen keuangan atau administrasi, kemudian ada manajemen SDM dan manajemen operasional. Dan dalam analisis perencanaan SDM kami ada melalui 4 tahapan. Yang pertama yaitu rekrutmen, kemudian seleksi, kemudian pelatihan, dan yang terakhir yaitu penilaian kinerja. Visi perusahaan, yaitu kami menjadi biro perjalanan yang terbaik dan bermanfaat bagi pihak manapun. Selanjutnya yaitu misi perusahaan kami, yaitu yang pertama mengembangkan usaha pariwisata khususnya di Kota Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kemudian mendorong terciptanya industri pariwisata yang maju dan menciptakan lapangan pekerjaan, mampu menghasilkan kontribusi ekonomi bagi pemerintah Indonesia, dan yang terakhir yaitu memasarkan budaya tentang daerah pariwisata baik di Yogyakarta, Jawa Tengah maupun di luar pulau itu. Untuk selanjutnya yaitu struktur organisasi. Untuk struktur organisasi pertama ada direktur. Untuk direktur itu tugasnya yaitu memimpin perusahaan dan memberikan kebijakan-kebijakan kepada perusahaan. Merencanakan pengembangan sumber-sumber pendapatan pembelanjaan perusahaan. Selanjutnya yaitu manajer pemasaran. Untuk manajer pemasaran mengarahkan karyawan yang untuk memasarkan produk-produknya, membuat perencanaan dan dalam promosikan. Untuk selanjutnya yaitu manajer keuangan dan administrasi. Untuk ini mengelola pemasukan dan pengeluaran dari konsumen, membuat laporan arus kas, dan membuat forecasting yang pengeluaran biaya yang akan datang. Untuk selanjutnya yaitu manajer SDM. Untuk manajer SDM ini melakukan perekrutan tenaga kerja yang dibutuhkan baik dalam kegiatan di kantor maupun di luar kantor, dan melakukan perekrutan tour leader untuk kebutuhan saat kegiatan pariwisata, dan juga mengkoordinir tour leader yang akan jalan di setiap pengguna kami. Dan untuk spesifikasinya semua yang sudah berkualitas dan sudah berpengalaman. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai aspek hukum. Aspek hukum, poin yang pertama ada pelaku bisnis, ada 2 subpoin, yaitu bentuk usaha. Untuk bentuk usaha perusahaan kami adalah CV. Kami memilih CV karena di dalam CV sendiri itu menjalankan bisnis secara bersama-sama berdasarkan modal dan keuntungan yang dibagi sesuai seberapa besar proporsi modal yang dikeluarkan oleh tiap-tiap anggota atau penanam modal di CV. Selain itu juga memberi peluang bagi orang lain untuk menanamkan modal di CV. Untuk poin yang kedua yaitu identitas pengelola usaha. Untuk CV kami ini diberi nama CV Hasanah Tour, yang mana kami memberikan jasa kepada orang-orang yang ingin berwisata sesuai dengan tujuannya masing-masing. Untuk poin yang kedua yaitu ada perizinan usaha dan izin lainnya. Ada 5 subpoin. Subpoin yang pertama yaitu akta pendirian. Akta pendirian ini dibuat dan ditandatangani oleh notaris dengan persyaratan fotokopi KTP direktur dan komisaris, fotokopi NPWP dan komisaris, fotokopi nama CV, penjelasan mengenai bidang usaha, foto direktur ukuran 3x4 latar belakang merah. Untuk sub yang kedua ada NPWP. NPWP ini diajukan di KPP di mana tempat perusahaan berada dengan lama waktu pengajuan 2 hari. Persyaratannya yaitu
mengisi formulir NPWP, melampirkan legalitas perusahaan, serta fotokopi KTP, NPWP, dan KK Direktur. Untuk poin yang ketiga ada tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP ini dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kota di mana perusahaan berada. Persyaratannya yaitu mengisi formulir, pengisian pengajuan SIUP, melampirkan legalitas perusahaan, pas foto direktur ukuran 3x4 2 lembar berwarna. Untuk poin keempat yaitu surat izin usaha perdagangan SIUP. SIUP ini dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten atau Kota untuk skala besar dan kecil, serta Dinas Perdagangan Provinsi untuk skala yang besar. Persyaratannya yaitu mengisi formulir SIUP, selanjutnya melampirkan legalitas perusahaan, dan yang terakhir pas foto direktur perusahaan ukuran 3x4 berwarna. Untuk lama pengajuannya itu 10 hari. Poin yang kelima atau yang terakhir ada izin lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang dikeluarkan untuk setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL. Izin ini dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh kepala daerah atas persetujuan dari Badan Lingkungan Hidup. Untuk persyaratan pengajuannya yaitu pertama, fotokopi KTP pemohon, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, fotokopi bukti penguasaan hak atas tanah tempat usaha, fotokopi akta pendirian perusahaan, serta fotokopi NPWP perusahaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu aspek lingkungan, sosial, dan politik. Yang selanjutnya yaitu analisis aspek ekonomi. Cukup banyak data yang tersebar di berbagai media baik secara langsung maupun tidak langsung. Bisnis dimanfaatkan oleh perusahaan. Data makroekonomi tersebut banyak yang biasa dijadikan sebagai indikator ekonomi yang bisa diolah menjadi informasi penting dalam kerangka studi kelayakan bisnis ini. Adapun indikator ekonomi meliputi yaitu yang pertama rencana pembangunan nasional dan yang kedua itu dukungan pemerintah. Analisis manfaat bisnis ditinjau dari sisi ini agar bisnis ini bisa yang pertama disajikan kesempatan kerja bagi masyarakat, menggunakan tempat wisata atau sumber daya dengan baik agar tetap lestari. Yang ketiga, dengan adanya bisnis ini diharapkan tumbuh dengan baik sama juga dengan bisnis-bisnis yang lain. Yang kedua yaitu indikator yang kedua yang memenuhi aspek ekonomi yaitu dukungan pemerintah. Pemerintah punya kepentingan agar bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dalam negeri akan menghasilkan devisa bagi negara. Salah satunya untuk dukungan ini adalah proteksi perdagangan bisnis. Proteksi merupakan saluran intensif bisnis bagi berupa proteksi maupun subsidi, yaitu berupa bantuan. Instrumen proteksi bisnis dapat digolongkan sebagai berikut. Kebijakan langsung terhadap kondisi yang bersangkutan, sepertinya kebijakan langsungnya. Yang pertama, kebijakan pedagang luar negeri terbagi atas dua instrumen, yaitu instrumen tarif dan yang terdiri atas pajak impor, pajak ekspor, dan subsidi. Yang kedua itu kebijakan bisnis yang dari dalam negeri terbagi atas pajak, retribusi, dan kewajiban pembayaran lainnya, pengaturan usaha, pengaturan stabilisasi. Yang ketiga itu kebijakan bisnis, subsidi atau pajak langsung, perlindungan usaha dan sarana usaha, pengaturan pengusaha dalam usaha. Dan aspek yang terakhir yaitu analisis aspek politik. Adanya rumor yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan pemerintah akan mempengaruhi penawaran dan permintaan situasi produk yang dihasilkan oleh bisnis tersebut, baik itu produk barang ataupun jasa. Situasi politik dapat diketahui melalui berita-berita di media sosial, di media massa, dan media-media lainnya. Berita-berita tersebut dapat terbagi atas dua hal, yaitu seperti good news dan bad news. Yang pertama, good news. Good news ada di dalam good news dimaknai sebagai berita-berita yang dapat diterima pelaku pasar tentang berbagai faktor atau kondisi suatu negara yang berhubungan dengan
dunia investasi yang dinilai mendukung dan memiliki potensi pendapatan keuntungan yang bagi dunia investasi. Begitupun sebaliknya, berita bad news dimaknai sebagai berita yang diterima oleh pelaku pertentangan berbagai faktor yang atau kondisi suatu negara yang berhubungan dengan dunia investasi yang dinilai tidak mendukung dan dinilai memiliki potensi mendatangkan kerugian bagi dunia investasi. Aspek keuangan. Yang pertama dari analisis kebutuhan investasi. Untuk Hasanah Tour ini, kebutuhan investasinya itu disesuaikan dengan jumlah yang diperlukan. Yang pertama itu ada mobil, jumlah yang diperlukan 2 unit, satuan 120 juta, hingga jumlahnya menjadi 250 juta. Yang kedua ada smartphone, jumlah yang diperlukan 2 unit, satuan 2 juta, sehingga jumlahnya menjadi 4 juta. Komputer, jumlah yang diperlukan 5 unit, satuan 5 juta, sehingga jumlahnya menjadi 25 juta. Printer, jumlah yang diperlukan 3 unit, satuan 1.500.000, sehingga jumlahnya menjadi 4.500.000. Meja dan kursi untuk komputer, jumlah yang diperlukan 2 unit, satuan 1.500.000, sehingga jumlahnya menjadi 3 juta. Meja dan kursi, jumlah yang diperlukan itu 2 unit, satuan 3 juta, sehingga jumlahnya menjadi 6 juta. Telepon 1 unit seharga 150.000, modem wifi 1 unit seharga 1 juta, pembuatan website seharga 800.000. Lemari, jumlah yang diperlukan 2 unit, satuan 500.000 menjadi 1 juta. Kamera, jumlah yang diperlukan 5 unit, satuan 3 juta, jumlahnya menjadi 15 juta. Biaya administrasi, jumlahnya 1 juta, sehingga total seluruhnya yaitu menjadi 301.450.000. Selanjutnya ada analisis kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerjanya itu terdiri dari yang pertama ada sewa kantor, seragam, ID card, promosi, pulsa listrik, pulsa handphone kantor, telepon, internet, kas, dan lain-lain, perlengkapan kantor, biaya administrasi, dan biaya domain. Sehingga total modal kerja seluruhnya itu 69.980.000. Untuk kebutuhan modal kerja tahun 2020 yaitu tetap sama 69.980.000. Sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya itu meningkat, yaitu pada tahun 2021 menjadi 73.778.000, pada tahun 2022 menjadi 74.778.000, pada tahun 2023 menjadi 75.778.000, pada tahun 2024 menjadi 76.778.000. Selanjutnya ada analisis biaya praoperasional, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada biaya akta pendirian, jumlahnya 4 juta, biaya NPWP 50.000, biaya pembuatan TDP 2 juta, biaya pembuatan SIUP 1.500.000, hingga jumlahnya menjadi 7.550.000. Selanjutnya ada analisis struktur permodalan. Modal Hasanah Tour ini itu berasal dari kelima anggota, di mana masing-masing anggota itu memberikan jumlah modalnya itu sebesar 75.396.000, dengan perbandingan setiap anggota itu 20%, sehingga jumlahnya itu menjadi 376.980.000. Selanjutnya ada proyeksi laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu ada laba bersih. Laba bersih itu dihasilkan dari pendapatan dikurangi dengan total biaya, di mana pendapatan tahun 2020 itu 650.020.000 dikurangi total biaya 532.310.200, sehingga laba bersihnya 117.709.800. Pada tahun 2021 pendapatan 745.521.000 dikurangi total biayanya yaitu 540.863.210, sehingga laba bersihnya 204.657.790. Pada tahun 2022 pendapatan 788.438.825 dikurangi total biaya 484.982.308, sehingga laba bersihnya 303.448.517. Pada tahun 2023 pendapatan 891.394.403 dikurangi total biaya 562.111.444. Total laba bersihnya menjadi 329.282.958. Pada tahun 2024 pendapatan 935.964.123 dikurangi total biaya 572.586.616, sehingga laba bersihnya 363.377.506.
Selanjutnya ada proyeksi laporan arus kas, yaitu arus kas masuk berasal dari pemasukan tunai atau pendapatan. Arus kas keluar itu berasal dari biaya-biaya yang terjadi, yaitu seperti biaya depresiasi, biaya gaji, biaya sewa, biaya modal kerja, biaya operasional, pajak pendapatan, dan biaya lain-lain. Sehingga didapatkan total arus kas per tahun dan dapat diperoleh juga total arus kas per bulan. Selanjutnya ada analisis kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada 6% value. Itu hasil pengujian terhadap nilai tunai bersih sekarang dari selisih kas selama 5 tahun proyeksi dengan diskon faktornya itu sebesar 15%. Dan didapatkan total nilai sekarang atau PV itu sebesar 738.614.888 dikurangi investasi awalnya yaitu sebesar 376.980.000 sehingga didapatkan nilai sekarang bersih atau NPV-nya itu sebesar 361.634.888. Sehingga menurut perhitungan NPV itu usulan proyek itu lebih baik diterima karena nilai NPV-nya itu diperoleh positif yaitu sebesar 361.634.888. Yang kedua ada payback period. Itu hasil pengujian payback untuk mendapatkan pengembalian nilai investasi sebesar 376.980.000. Diperlukan waktunya itu sebanyak 2,18 tahun atau 2 tahun 2 bulan. Yang ketiga ada profitabilitas indeks yaitu sebesar 1,962 yang berarti pada setiap rupiah yang diinvestasikan untuk proyek ini itu akan menghasilkan 1,962 rupiah. Yang terakhir ada return on investment. Hasil pengujian return on investment yang diharapkan selama 5 tahun pada nilai investasi yaitu pada tahun 2020 sebesar 122%, di tahun 2021 sebesar 138%, dan meningkat di tahun 2022 sebesar 163%, di tahun 2023 sebesar 159%, dan di tahun 2024 sebesar 163%.